Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang prosedur dan rancangan manajemen kelas. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Emilianus Deva 009, Yohana Odilia Alang 011, Dian Perwitasari 017, Yohana Veronica 042, dan Tuti Sriyati 033. Prosedur manajemen kelas. Prosedur manajemen kelas adalah serangkaian langkah kegiatan manajemen kelas yang dilakukan lagi terciptanya kondisi optimal serta mempertahankan kondisi optimal tersebut supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Langkah kegiatan manajemen kelas mengacu kepada tindakan pencegahan atau preventif dengan tujuan menciptakan kondisi pembelajaran yang menguntungkan, dan tindakan korektif yang merupakan tindakan korektif terhadap tingkah laku menyimpang yang dapat mengganggu optimal dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Mengacu kepada dua tindakan dalam kegiatan manajemen kelas, yaitu tindakan pencegahan atau preventif dan tindakan penyembuhan atau kuratif, maka tindakan manajemen kelas juga dapat menjurus kepada tindakan manajemen dimensi pencegahan dan tindakan manajemen dimensi kuratif. Yang pertama, dimensi pencegahan atau preventif merupakan tindakan guru dalam mengatur peserta didik dan peralatan serta format pembelajaran yang tepat sehingga menumbuhkan kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi, prosedur dalam dimensi pencegahan adalah berupa langkah-langkah yang harus direncanakan guru untuk menciptakan suatu struktur kondisi yang fleksibel, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Prosedur tindakan pencegahan ini diarahkan pada pelayanan perkembangan tuntutan dan kebutuhan peserta didik secara individual maupun secara kelompok yang dapat berupa kegiatan. Oke guys, selanjutnya kita mempelajari tentang apa sih itu dimensi kuratif. Nah, dimensi kuratif merupakan tindakan terhadap tingkah laku yang menyimpang yang sudah terlanjur terjadi penyimpangan agar penyimpangan itu tidak berlarut-larut. Nah, dalam hal ini, guru berusaha untuk menumbuhkan kesadaran akan penyimpangan yang dibuat dan akhirnya akan menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab untuk memperbaiki diri melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Memperhatikan dua dimensi tindakan dalam manajemen kelas, maka langkah-langkah manajemen kelas bertumpu pada prosedur dimensi pencegahan dan prosedur dimensi penyembuhan. Prosedur dua dimensi. Melihat dari dua dimensi tindakan dalam manajemen kelas, maka prosedur atau langkah-langkah manajemen pun bertumpu pada prosedur dimensi pencegahan dan prosedur dimensi penyembuhan. Yang pertama yaitu prosedur dimensi pencegahan. Prosedur pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan guru dalam mengatur anak didik, lingkungan, dan peralatan kelas, serta format pembelajaran, sehingga mendukung terhadap suasana belajar yang menyenangkan dan pencapaian prestasi belajar yang tinggi. Keberhasilan dalam tindakan pencegahan merupakan salah satu indikator keberhasilan manajemen kelas. Konsekuensinya adalah guru dalam menentukan langkah-langkah dalam rangka manajemen kelas harus merupakan langkah yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah prosedur dimensi penyembuhan. Prosedur pengelolaan kelas yang bersifat kuratif merupakan tindakan yang dilakukan guru sebagai respon untuk mengatasi tingkah laku anak yang menyimpang atau mengganggu itu. Dalam hal ini, guru dituntut untuk berusaha menumbuhkan kesadaran anak dan tanggung jawab, memperbaiki tingkah lakunya sehingga yang bersangkutan bisa kembali berpartisipasi aktif dalam pengajaran. Langkah-langkah prosedur dimensi dibagi menjadi dua, yaitu prosedur dimensi pencegahan dan prosedur dimensi penyembuhan. Di sini prosedur dimensi pencegahan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran diri sebagai guru.
Di sini peningkatan kesadaran diri sebagai guru merupakan hal yang paling strategis dan mendasar karena dengan adanya rasa kesadaran diri sebagai guru akan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang menjadi modal dasar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran peserta didik. Interaksi positif antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran bisa terjadi karena adanya kesadaran guru dan peserta didik. Kurangnya kesadaran peserta didik akan menumbuhkan sikap suka marah, mudah tersinggung, dan dapat mengganggu kondisi pembelajaran. Yang ketiga adalah sikap polos dan tulus dari guru. Sikap ini mengandung makna bahwa guru dalam segala tindakannya tidak boleh berpura-pura bersikap dan bertindak apa adanya. Guru dengan sikap dan kepribadiannya sangat mempengaruhi lingkungan belajar, karena tingkah laku, cara menyikapi, dan tindakan guru merupakan stimulus yang akan direspon oleh peserta didik. Yang keempat adalah mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Seorang guru harus mampu mengidentifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku siswa yang sifatnya individual maupun kelompok, termasuk penyimpangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Guru juga harus mengenal berbagai pendekatan yang paling tepat. Yang kelima adalah menciptakan kontrak sosial. Pada dasarnya, kontrak sosial diciptakan sangat berkaitan dengan standar tingkah laku yang diharapkan seraya memberi gambaran tentang fasilitas beserta keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan siswa. Yang selanjutnya adalah prosedur dimensi penyembuhan. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, seorang guru harus melakukan kegiatan untuk mengenal dan mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul dalam suatu kelas. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan, sekaligus mengetahui latar belakang yang membuat siswa melakukan penyimpangan perilaku. Yang kedua adalah menganalisis masalah. Seorang guru harus menganalisis penyimpangan pada siswa dan menyimpulkan latar belakang terjadinya penyimpangan tingkah laku dan sumber-sumber dari penyimpangan itu. Yang ketiga adalah menilai alternatif pemecahan. Pada tahap ketiga ini, guru menilai dan memilih alternatif pemecahan berdasarkan sejumlah alternatif yang telah tersusun. Dan yang terakhir adalah mendapatkan balikan. Tujuannya untuk menilai keampuhan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya adalah rancangan prosedur manajemen kelas. Rancangan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kaitan dengan tugas guru menyusun rancangan prosedur manajemen kelas, berarti guru menentukan serangkaian kegiatan tentang langkah-langkah manajemen kelas yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk tujuan menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi berlangsungnya kegiatan belajar siswa. Yang selanjutnya adalah rancangan prosedur manajemen kelas. Penyusunan rancangan prosedur manajemen kelas tanpa dilandasi pendekatan pengelolaan kelas akan mengalami banyak kelemahan, karena tanpa memahami pendekatan ini menyebabkan kurang dipahami hakikat tingkah laku peserta didik yang menyimpang yang ingin ditanggulangi. Oleh karena itu, uraian tentang pendekatan manajemen kelas sangat membantu pada tahap rancangan prosedur manajemen kelas. Materi selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi penyusunan rancangan prosedur manajemen kelas. Yang pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat manajemen kelas. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat peserta didik yang sedang dihadapi. Yang ketiga, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan peserta didik. Yang keempat, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam manajemen kelas. Yang kelima, pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur manajemen kelas. Materi berikutnya mengenai langkah-langkah manajemen kelas. Peranan pengetahuan tentang hakikat peserta didik, hakikat penyimpangan yang dilakukan peserta didik, serta jenis-jenis pendekatan manajemen kelas dalam menyusun rancangan prosedur manajemen kelas untuk menciptakan serta mempertahankan kondisi optimal yang dapat menunjang proses pembelajaran. Kemudian, rancangan itu dilaksanakan perlu dimonitoring sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana hasil itu dicapai serta perkembangan apa yang terjadi. Lebih lanjut, hasil monitoring tersebut
akan menjadi balikan untuk memperbaiki manajemen kelas itu sendiri atau merancang prosedur manajemen kelas yang baru. Setelah rancangan prosedur manajemen kelas disusun, hal yang paling penting yang harus mendapat perhatian adalah proses pelaksanaan rancangan tersebut. Dalam kaitan ini, betapa penting dan besarnya peranan dalam pengaruh guru. Di samping kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan rancangan tersebut, maka sikap tingkah laku, kepribadian, serta kemampuan berinteraksi guru merupakan aspek yang tidak dapat diremehkan. Langkah-langkah kegiatan yang dimaksud adalah A. Identifikasi dari masalah yang timbul dalam manajemen kelas. B. Analisis masalah. C. Penilaian alternatif pemecahan, penilaian dan pelaksanaan salah satu alternatif pemecahan. D. Monitoring pelaksanaan. Dan E. Balikan hasil pelaksanaan alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa proses manajemen kelas dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memahami hakikat konsep dan tujuan manajemen kelas. Yang kedua, menentukan masalahnya. Apakah masalah tersebut masuk ke dalam dimensi preventif atau dimensi kuratif. Yang ketiga, mempertimbangkan hakikat anak yang memiliki tingkat pertumbuhan dan perkembangan sendiri, lalu memperhatikan kenyataan penyimpangan tingkah laku yang ada. Yang keempat, menentukan masalah individu atau masalah kelompok. Yang kelima, menyusun rancangan prosedur manajemen kelas, yaitu preventif individual atau kelompok, ataukah kuratif individu atau kelompok. Selanjutnya, yang keenam, yaitu menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan prosedur manajemen kelas yang meliputi A. Pengidentifikasian masalah. B. Penganalisisan masalah. C. Penilaian alternatif pemecahan masalah yang akan digunakan. D. Pelaksanaan monitoring. Dan E. Pengumpulan balikan. Yang ketujuh, melaksanakan rancangan yang telah disusun, di mana fungsi dan peranan guru sangat menentukan. Yang kedelapan, melaksanakan monitoring untuk mengetahui sejauh mana hasil pemecahan masalah itu dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan baru. Dan yang terakhir, mendapatkan balikan, yaitu tahap pelaksanaan yang telah tiba pada penggunaan hasil monitoring untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Selamat pagi dan terima kasih.